Oke, kalau dibilang iPhone 17 reguler ini model paling worth it dari iPhone terbaru, gue setuju. Tapi tetap ada beberapa hal yang masih bikin gue ragu nih. Apa bener selfie-nya malah lebih bagus dari seri Pro tahun lalu? Kalau dibandingin sama 17 Pro tahun ini gimana? Terus, klaim baterai nambah sampai 8 jam itu beneran kerasa nggak sih? Dan sekarang, mari kita jawab keraguan itu buat temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam. Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng iPhone 17. Kenapa pakai kacamata hitam? Biar pamer pegangannya. Berdiri tapi videonya bisa landscape. Udah guys, nggak kelihatan, gelap. Kacamata aku. Salah satu yang bikin gue takjub sama HP ini ya selfie-nya. Selain punya jarak pandang yang luas, di kondisi backlight parah gini, backgroundnya nggak overexpose, dan muka gue masih kelihatan clear. Bener-bener definisi selfie kelas dewa sih, salut. Oh ya guys, impresi gue sama HP ini sama persis sih kayak 16 regular. Kamera modulnya yang masih bersih gitu dan memanjang ke bawah. Cuman secara ukuran emang lebih tinggi 2 mili ya, dan selebihnya mirip aja. Sampai berat pun beda cuma 7 gram aja. Tapi dari sisi layar, dia bisa naik 0,2 inch loh. Karena selain ukurannya yang lebih gede dikit, untuk bezelnya juga lebih tipis dibanding iPhone 16. Dan buat kalian guys yang iPhone 17-nya nggak mau dikira iPhone 16 regular, kalian bisa incer dua warna ini nih, yaitu lavender dan sage-nya. Dua-duanya kelihatan cakep kok, dan punya tone yang fresh gitu. Tuh guys, vape ilegal di Singapura guys. Denda 120 juta. Udah guys, kalau ngomongin selfie, kita semua harus sepakat kalau selfie atau ngevlog di kamera depannya iPhone 17, 17 Pro sampai iPhone R juara. Hasilnya tajam, jarak pandang luas juga, dan stabil ya. Dan nggak lupa favorit gua, kita bisa shoot landscape dengan pegangan vertikal kayak gini guys, tuh. Walaupun ada beberapa kondisi yang bikin ribet juga sih. Pertama, kalau kita lagi ngevlog selfie gitu dan emang pengen pindah kamera ke belakang, cukup ribet ya, yang mana kita mesti stop dulu, pindah lensa, ubah pegangan ke landscape, dan baru rekam lagi. Dan begitu juga sebaliknya, agak ganggu sih untuk momen-momen yang spontan. Kedua, kalau kita mau tunjukin sesuatu ke kamera, misalnya kayak gini nih, pandangan kita jadi ketutupan ya, karena posisi lensanya itu sejajar sama layar. Jadi kadang benda yang mau kita tunjukin ketutupan di previewnya, dan secara ukuran pun juga lebih kecil. Beda kalau pegangan kita posisi landscape, tinggal tunjukin barang di sebelah kiri lensa, dan kita tetap bisa lihat preview dengan ukuran yang lebih gede. Ya itu retro garden sih. Oh ya guys, sampai lupa, gue belum update nih. Dan sekarang jam 12:30, baterai ada di 74% ya. Dan ini dia salah satu kenikmatan Dynamic Island. Bisa tampilin status Grab kita tanpa harus ke aplikasinya langsung ya. Jadi bisa tahu kapan nyampe sambil scroll-scroll app lain. Oke, kasih. Oke guys, jadi sambil tunggu makanannya datang, mari kita ngomongin bentar tentang HP ini. Yang mana kalau kita ngomongin kenapa iPhone 17 itu worth it, nggak afdol kalau kita nggak bandingin sama versi Pro-nya ya. Nah, dari sekian banyak perbedaan yang kalian bisa lihat di layar ini, ada beberapa alasan dari gua kenapa iPhone 17 lebih menarik daripada varian Pro-nya. Pertama, dari sisi layar, sekarang dia udah setara sama versi Pro loh. Refresh rate sama-sama ProMotion 1 sampai 120 Hz, tingkat kecerahan maksimal tembus 3000 nits, sampai ada reflective coating juga. Jadi ya emang nggak ada beda tuh. Habis itu buat performance, walaupun Pro versionnya lebih ngebut, RAM lebih gede, dan ada vapor chamber juga. Tapi buat kebanyakan orang ya, kalau kalian emang bukan gamer berat, performance iPhone 17 ini udah tergolong kenceng kok. Terus kamera ini juga menarik. Datang. Terus kameranya juga menarik ya. Jadi varian Pro itu punya lensa utama yang sedikit lebih baik dari regularnya ya, dengan ultrawide yang sama. Tapi kalau kalian perhatiin di sini, hasil kedua fotonya beda tipis nggak sih? Ayo, kalian bisa tebak nggak mana yang 17 Pro, mana yang 17 regular? Agak susah ya, mungkin pas nanti low light baru kelihatan.
Tapi kalau ngomongin lensa telefoto guys, ini yang bener-bener kalian mesti jawab ya. Bakal sering kepake apa enggak? Buat gue pribadi sih sebenarnya jarang ya pakai telefoto. Tapi di saat-saat tertentu yang butuhin bakal bermanfaat banget sebenarnya. Pas misalnya kemarin waktu ada binatang buas keluar dari kandang. Atau sesimpel kalau misalnya kalian ikut konser, itu bakal berguna banget. Dan perbedaannya cukup berasa loh kalau misalnya dibandingin sama 17 regular ini yang zoom. Kalau buat kamera selfie, ya kayak tadi udah gue jelasin ya suka dukanya. Dan secara spek sama kok antara pro dengan yang regular. Oh ya, paling satu lagi untuk kalian yang content creator, ini jadi satu pertimbangan juga. Nanti gue jabarin lebih lanjut ya. Kenyang. Nah, cuman kalau kalian adalah content creator, bakal berasa di transfer speednya ya. Karena si 17 regular ini dia pakai USB 2.0, sedangkan yang Pro itu 3.2. Begitu juga kayak fitur-fitur 4K, shoot 4K 120 fps, ProRes, Prolog, dan gitu-gitulah guys. Nggak ada di regular ini. Tapi ya kalau emang kalian bukan content creator yang benar-benar profesional banget, fitur-fitur tadi nggak bakal kepake sih, termasuk gua juga. Oh yang satu lagi dari sisi material, sekarang keduanya punya material yang sama dari aluminium ya. Jadi bisa dibilang pro versionnya itu downgrade guys, dari titanium ke aluminium. Jadi kalau kalian bukan gamer berat atau profesional yang butuh pro feature, menurut gua iPhone 17 ini pilihan yang paling masuk akal dan terworth it tahun ini. Tamanin nyonya belanja. Oke guys, buat yang kepo, case gue ini yang dikirimin sama Unitech Store. Thank you Unitech. Dan ini dari Spigen yang namanya Ultra Hybrid dia guys. Clear gitu. Jadi kalian bisa pamer iPhone sage kalian. iPhone 17 Pro Max gue juga sama ya. Dikirimin dari Unitech Store. Yang mana sekarang dia ini pakai Nomad. Tipe yang rugged gitu. Nomad rugged case. Yang kokoh banget guys. Tebel tapi perlindungannya maksimal nih. Tapi kalau lagi mau ganjen dikit, gue pakai case Nomad satu lagi yang dari leather. Nah ini lebih slim guys, buat kegayaan. Oke. Katanya kita potong rambut dulu guys. Yuk. Betul guys, kalau kalian suka konsep review sehari bersama kayak gini, jangan bosan-bosan kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke guys, habis potong rambut dan udah nggak usah pakai topi lagi karena udah nggak gondrong. Dan update dulu guys, sekarang jam 3:02. Baterai ada di 47%. Terus ada satu lagi yang gue baru ngeh. Kalau pas search di galeri, misalnya gue ketik kit, dia bakal tunjukin semua foto video yang ada anak kecilnya. Cuman yang keren, pas di video, dia bisa kasih tahu bagian mana anak kecilnya muncul ya dengan garis biru di sini. Salut deh. Dan ada satu lagi yang gue harus bilang guys, sebagai pengguna iPhone 17 Pro Max. BTW, ini gue shoot di iPhone 17 Pro Max ya. Kalau nggak gue kasih tahu dari iPhone 17, berarti di 17 Pro Max. Jadi yang gue rasain sebagai pengguna iPhone 17 Pro Max yang pakai 17 ini, wah, feel-nya jauh banget lebih enak di 17 biasa ya. Udah lebih kecil bentuknya, lebih enteng, lebih nyaman. Terus pas navigasi pun lebih leluasa ya, nggak usah takut-takut misalnya jatuh kegedean di Pro Max-nya. Dan malah, kalau misalnya gue nggak butuh fitur Pro yang ada di Pro Max, gue lebih prefer malah pegang HP ini sih. Oke guys, kita udah mau balik Singapura nih dan update dulu sekarang jam 4. Baterai ada di 36% ya. Kira-kira SOT-nya nanti dapat berapa ya? Dan akhirnya kita udah nyampe Singapura guys. Dan sekarang kalian lagi lihat di fitur dual capture, yang mana dia bisa langsung rekam kamera depan dan belakang berbarengan. Walaupun sebenarnya untuk fiturnya nggak selengkap di Android ya. Misalnya di Samsung itu dia bisa split screen sama save filenya terpisah. Cuman di sini ya begini dong sih. Dan bisa kita putar-putar. Dan saat review videonya juga ya udah ya gitu aja ya, nggak bisa diubah. Misalnya bagian tertentu mau petik muka gua gitu. Cuma ya tetap bersyukur sih ada fitur ini. Semoga next update-nya bisa lebih fleksibel.
Oke guys, sekarang kita mau jemput bocil dulu. Enak ya pegangan kayak begini. Tadi pas gue lagi keluar dari taksi juga pegangnya kayak begini guys, vertikal. Kalau pegangnya landscape sih bakal susah kali pas keluar dari taksi. Oke, sambil tunggu bocil keluar, mari kita ngomongin menu utama kita. Gimana kalau HP ini dibandingin sama iPhone 16 Pro Max. Jadi kemarin gue udah sempet tes ya. Yang jujur hasilnya iPhone 17 ini menang jauh sih. Mulai dari skin tone yang sedikit lebih akurat, jarak pandang lebih luas, dan dynamic range yang kalau kalian perhatiin di background lebih jelas. Saat gue lari pun lebih stabil di 17 regular. Plus untuk kondisi backlight gini, warna kulit muka gue masih lebih akurat ya dibanding 16 Pro Max yang udah agak butek. Untuk low light pun terlihat muka gue lebih jernih di iPhone 17. Ini sih keren banget. Kayaknya baru kali ini ada iPhone regular yang selfie-nya bisa dibanggain dibanding iPhone Pro versi tahun lalu. Wow, another new phone. Another new phone. Oke guys, akhirnya sampai rumah jam 6 dan baterai tinggal 11%. Ngaso dulu bentar ah. Oke guys, kita keluar lagi, tapi bentar aja gue mau beli kopi buat edit video ini. Sekalian mau jepret tes kamera malamnya. Yang sekilas aja kalau emang buat lensa wide versi Pro punya detail yang lebih baik. Tapi ya kita mesti perhatiin bener-bener gambarnya. Sama juga dalam menghandle cahaya bisa lebih teredam. Cuman kalau dilihat sekilas aja, gue rasa bedanya nggak bakal terlalu berasa. Sedangkan buat ultrawide, gue gak kelihatan ada perbedaan sih sejauh ini. Mau di video pun juga sama. Apakah ada perbedaan? Kita pindah ke ultrawide. Baterainya tinggal 1%. Oke, sebelum gue spill SOT HP ini, mari kepoin dikit aksesoris lain yang dikirimin Unitech Store. Jadi gue juga dikirimin 2 charger dari Shark, Pixel 100 watt, yang unik banget. Terinspirasi dari desain Brown T3 radio. Jadi saat nge-charge kita bakal dikasih info berapa watt output yang keluar, dan ada beberapa port juga di sini guys. Dan kalau misalnya yang tadi kegedean, ada retro 67 watt, gak kalah lucu, kayak desain klasik Macintosh. Yang sama ada indikator ala-ala juga kayak The Matrix, yang kasih tahu berapa watt keluar, terus dia juga punya 3 port USB-C. Oh ya, selain itu ada 2 case lagi dari Spigen buat Pro Max, Tough Armor yang ada kickstand-nya, sama buat iPhone Air juga. Produk-produk ini cuma bisa kalian dapat di Unitech Store ya, detailnya gue taruh di deskripsi, dan ada kode voucher juga. Next, mari ke SOT, dan seharian ini gue dapat di 6 jam 20 menit. Pemakaiannya cukup banyak hari ini, ada YouTube sejam, WhatsApp juga, terus kamera 36 menit. Terus gue juga sempet catat-catat juga di Notes, ada Instagram, Grab, dan lainnya. Yang overall udah termasuk oke sih, nggak bisa dibilang boros juga. Terus di hari lain, gue sempat pakai HP ini buat bikin konten smartwatch Huawei ini yang sebagian besar videonya gue shoot dari iPhone 17 ya. Biasanya videonya seru-seru kok, model-model real life kayak gini, yang dapat SOT di sekitar 5 jam. Pakai IG sekitar 2 jam, terus kamera 47 menit. Ada app Huawei tadi, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kalau dibandingin sama iPhone 16 lalu, gue malah dapat SOT hampir 8 jam loh. Bahkan penggunaan kameranya lebih lama sampai 54 menit. Mungkin salah satu faktornya gara-gara layarnya masih 60Hz kah? Jadi lebih awet. Secara keseluruhan gue cukup puas sih pakai iPhone 17 ini. Buat daily nyaman banget dengan desain cakep dan pas digenggam. Baterai oke, terus kamera juga ready banget buat konten ya. Terutama video. Dengan catatan, kalian nggak pakai fitur-fitur pro yang gue bilang sebelumnya. Dan nggak ketergantungan sama lensa telefoto. Terus kurangnya apa? Paling ya kalau kalian bandingin sama HP Android dengan harga 17 juta udah bisa dapat HP flagship Samsung S25 Ultra atau Vivo X200 Pro yang punya spek berlimpah ruah. Foto lebih cakep, kedapatan lensa telefoto, baterai lebih gede, dan lain sebagainya. Kalau dibandingin sama sesama iPhone gimana bang? Misalnya iPhone 16 Pro. Ini sih menarik. Coba gue simpelin aja ya jawabannya dengan pertanyaan ini. Kalian itu lebih sering pakai kamera selfie atau telefoto? Kalau selfie jelas iPhone 17 ini, kalau telefoto ya 16 Pro. Selebihnya kalian bisa lihat lagi perbandingan gue sama 17 Pro sebelumnya ya, mirip-mirip sih. Oh, sama buat varian Pro Max, jelas secara daya tahan baterai pasti lebih awet. Biasanya buat review 17 Pro Max gue, kalian bisa choose di video ini ya, buat yang belum bisa ditonton. Dan oke guys, segitu dulu videonya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe juga buat yang belum.